Bapa kami yang ada di surga, Allah pencipta langit dan segala sesuatu, termasuk kami seluruh manusia. Allah yang penuh kasih kepada kami orang-orang berdosa, yang telah merelakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dan hanya kepadamu-lah kami datang untuk beribadah dan melakukan segala kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena di hari ini kami bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami sukacita selalu, supaya kami bisa beribadah dan dengan pertumbuhan iman kami semakin mengasihi Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan yang berat. Tuhan, ketika mereka berdoa, dengarkanlah seruan hati mereka. Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, agar mereka bisa mendapatkan sukacita di dalam Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati obat-obat yang diminum. Tuhan, Engkau memberkati tubuh jasmani supaya bisa segera pulih dan bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya mereka setiap hari, mereka selalu datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah juga pemahaman akan firman Tuhan semakin bertumbuh, semakin takut akan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Kami bersyukur karena Engkau setia memelihara dan memimpin gereja-Mu ini, sehingga gereja Tuhan bisa tetap mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati, agar melalui gereja-Mu ini, jiwa-jiwa Tuhan bisa dimenangkan, dan mereka bisa bertobat sungguh-sungguh dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk setiap program-program gereja, Tuhan juga yang menolong agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah kami juga memiliki roh yang semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan waktu kami saat ini di dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan, kami sungguh-sungguh mengerti dan kami sungguh-sungguh setia melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, awal tahun 2020 dan 2021 kita melihat isu tentang Corona, dan tidak ada yang menduga bahwa pandemik ini akan benar-benar menjadi masalah bagi seluruh dunia. Dan kita melihat bagaimana pandemik ini awal-awal terjadi, orang-orang pada panik, pada khawatir sekali, takut kena virus corona, dan kita melihat ada banyak juga yang mati di luar sana. Dan ketika terjadi pandemik ini, kita melihat ada orang-orang yang mengatakan akhir zaman itu akan tiba. Tuhan Yesus akan datang kembali. Mereka sudah takut sekali, dan tidak sedikit yang datang mendekat kepada Tuhan, karena mereka berpikir Tuhan Yesus akan datang kembali. Terlebih ketika kita melihat vaksin sudah keluar, ada juga yang mengatakan bahwa vaksin ini berbicara tentang antikristus, bagaimana dia akan mengontrol seluruh dunia. Dan mereka mengatakan ini bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus akan
datang kembali. Jadi orang-orang sudah berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang, akhir zaman akan tiba. Nah, tetapi saat ini kita melihat corona itu hampir sudah tidak ada, atau kita bisa mengatakan bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Nah, kita bisa kumpul di gereja sekarang, bahkan kita bisa tidak pakai masker, atau di luar sana kita melihat orang sudah pada kumpul, tidak lagi begitu takut yang namanya virus corona. Nah, ketika keadaan sudah membaik, apakah orang-orang masih berpikir bahwa akhir zaman itu akan tiba? Apakah Tuhan Yesus itu akan datang segera? Nah, saya rasa orang-orang akan merasa, oh, akhir zaman itu masih lama. Tuhan Yesus datang kembali masih lama. Waktu corona, orang berpikir akhir zaman itu akan tiba. Tapi ketika keadaan sudah membaik, mereka ada yang mengatakan akhir zaman itu masih lama. Keadaan sekarang masih aman-aman. Nah, saya masih ingat waktu terjadi gempa di Nias sekitar tahun 2005, dan kita melihat banyak orang Nias yang meninggal karena tsunami juga. Dan orang-orang pada saat itu tidak bisa tidur di rumah, termasuk kami sendiri. Kami semua buat tenda di halaman, dan semua satu kampung tidur di halaman, di bawah tenda. Dan itu hujan deras, tak ada yang tidur di rumah. Dan orang pada berdoa, mereka memohon Tuhan, tolong kami, ampuni kami, berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa. Dan hampir setiap hari berdoa, berkumpul, bernyanyi lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, karena mereka berpikir kiamat sudah dekat. Tapi setelah selesai peristiwa gempa tersebut, keadaan sudah membaik. Waktu terjadi gempa, orang yang tidak pernah datang ke gereja, satu kali datang ke gereja 1 tahun, datang ke gereja. Wah, kami waktu itu sangat terkejut. Ada satu bapak yang setiap hari biasanya dia buka warungnya untuk main judi. Dan ramai orang, setiap hari Minggu lebih ramai lagi orang main judi. Tapi ketika terjadi gempa, kami terkejut. Dia datang dari atas, karena kampung kami itu seperti bukit, dan dia rumahnya agak di atas. Datang dia untuk ke gereja, dan kami terkejut. Dia pakai baju bagus, dia sepatu bagus, mau datang ibadah. Tapi setelah gempa selesai, semuanya aman. Orang-orang mengatakan, oh, tidak terjadi lagi gempa. Orangnya kembali lagi ke kehidupan biasa. Dia buka lagi warung hari Minggu untuk orang-orang berkumpul main judi. Orang pikir, oh, kiamat masih lama. Waktu tadi gempa, kiamat sudah dekat. Waktu gempa sudah selesai, mengatakan akhir zaman itu masih lama. Nah, apakah sikap seperti demikian dalam menyambut Tuhan Yesus untuk datang kedua kali? Apakah bisa seperti orang-orang ini? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu kapan pastinya Tuhan Yesus akan datang. Apakah hari ini, besok, lusa, atau minggu depan? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi kita tidak bisa mengatakan ketika keadaan sulit, oh, saya harus berjaga-jaga karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi ketika keadaan aman, kita merasa, oh, Tuhan Yesus masih lama lagi datangnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita diingatkan kembali bagaimana sikap kita seharusnya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Apakah hanya di saat-saat sulit kita bilang saya harus berjaga-jaga, atau ketika dalam keadaan aman kita anggap sepele saja? Nah, inilah yang akan kita pelajari daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini, itu berbicara mulai dari Matius pasal 24, dan di situ diberitahukan oleh Tuhan Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan engkau datang? Apa tanda-tandanya? Lalu kita melihat mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28,
Di situ Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya. Lalu setelah itu mulai dari ayat 29 sampai kita melihat masuk ke pasal 25, itu Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan kedatangannya yang kedua kali. Jadi jelas konteks daripada firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Lalu firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, itu adalah salah satu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita agar kita berjaga-jaga. Kita harus bersiap-siap selalu di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, di sini diberitahukan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan yang berhubungan dengan kehidupan Israel sehari-hari, yaitu tentang perkawinan atau pernikahan. Nah, kalau kita pelajari adat orang Israel dalam pernikahan, mereka punya 3 tahap dalam perkawinan ini. Pertama, pertunangan. Ya, bagaimana mempelai atau calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melamar. Ya, kalau kita di sini sudah tahu istilahnya pertunangan. Dan setelah itu ada 1 tahun lamanya, itu masa pengudusan. Artinya ini sudah sah jadi calon ini, jadi 1 tahun lamanya ditunggu. Setelah itu akan ada proses upacara pernikahan atau perkawinan. Bagaimana mempelai laki-laki akan datang ke rumah perempuan. Dan di situ akan disahkan, itu adalah tahap kedua dalam pernikahan orang Israel. Lalu tahap yang ketiga adalah ketika selesai upacara di pihak mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki dan perempuan akan kembali ke rumah mempelai laki-laki dan akan disambut oleh perempuan-perempuan. Dan setelah mereka sampai di rumah mempelai laki-laki, disitulah mereka akan mengadakan pesta pernikahan, bahkan berhari-hari, bisa 7 hari lamanya. Jadi 3 tahap pernikahan dalam kehidupan orang-orang Israel sesuai dengan adat mereka, yaitu pertama pertunangan, lalu upacara pernikahan, lalu habis itu pesta pernikahan. Dan untuk masuk ke pesta pernikahan ini disambut ya oleh perempuan-perempuan dari pihak mempelai laki-laki. Itulah perumpamaan yang dibicarakan di sini. Jadi di sini dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, di sini dikatakan ada 10 gadis, 10 perempuan dari pihak mempelai laki-laki untuk menyambut baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang datang dari rumah mempelai perempuan. Jadi mereka akan datang ke mempelai laki-laki untuk membuat pesta pernikahan. Dan mereka dikatakan di sini disambut oleh 10 gadis, ya, 10 perempuan, dan mereka membawa pelita. Kenapa? Karena biasanya acara ini terjadi pada malam hari. Ya, mereka baru pulang ke rumah mempelai laki-laki itu waktunya sudah malam. Jadi butuh pelita, ya, butuh obor untuk menerangi jalan. Dan di sini dikatakan di ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Nah, kenapa dikatakan bodoh dan bijaksana? Karena yang 5 gadis ini, yang bodoh ini, mereka sudah tahu bahwa mereka akan menyambut mempelai laki-laki dan perempuan itu di malam hari, maka itu berarti mereka butuh obor, penerang, dan butuh minyak. Tetapi kita melihat mereka tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam menyambut kedua mempelai ini. Mereka anggap sepele saja. Yang kedua, kenapa dikatakan mereka bodoh? Walaupun kedatangan kedua mempelai ini ya bisa diprediksi kira-kira kapan datang, tapi ada kalanya bisa meleset waktunya. Jadi yang harus dilakukan, harusnya mereka benar-benar mempersiapkan diri apa saja yang diperlukan. Kalau seandainya meleset waktunya datang, maka minyak itu yang harus dibawa harus lebih banyak ya, supaya pelita mereka tidak pernah padam. Nah, tetapi kita melihat 5 gadis ini tidak mempersiapkan diri dengan baik.
Nah, sedangkan di sini dikatakan 5 gadis bijaksana, sebaliknya mereka membawa pelita mereka dan menyediakan minyak ya cadangan untuk pelita mereka, sehingga mereka tidak menjadi kewalahan ketika nantinya ada sesuatu masalah ya dalam penyambutan kedua mempelai ini. Dan di sini dikatakan ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, kalau kita melihat obor atau pelita di zaman itu bagi orang Israel itu seperti potongan besi yang kecil kira-kira segini, lalu dililitkan dengan kain, lalu dibuat ganggangnya dari kayu. Jadi setelah itu ujungnya yang dililitkan dengan kain itu dicelupkan ke minyak, lalu baru dibakar sehingga jadi terang. Lalu satu lagi besi yang dililitkan dengan kain itu, tapi di dalamnya ada lubang yang tempat minyak. Nah, jadi ada kain yang dicelupkan di situ di minyaknya, lalu yang setengahnya muncul ke atas lalu dibakar sehingga ada namanya terang. Nah, di sini dikatakan bahwa 5 gadis yang bodoh ini tidak membawa minyak cadangannya. Jadi berharap bahwa kedua mempelai ini akan datang tepat waktu, tidak akan ada masalah. Tapi sekali lagi mereka tidak mengetahui dengan jelas ya kapan pastinya mempelai ini akan datang. Ya, bisa meleset waktunya. Lalu dikatakan di sini ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, jadi jelas sekali mereka membawa minyak cadangan karena mereka tahu kalau seandainya pun lama nanti mempelai itu datang, maka mereka setidaknya ada persediaan sehingga terang mereka, pelita mereka tidak akan pernah padam. Lalu dikatakan di ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Nah, jelas sekali bahwa ternyata prediksi mereka itu meleset. Ya, mereka pikir bahwa kedua mempelai itu sudah dekat, ternyata mungkin ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan di pihak mempelai perempuan, sehingga waktu mereka tertunda, ya, yang seharusnya mereka sudah di jalan, sudah pulang, tapi tertunda. Dan dikatakan di sini ketika mereka menunggu, ya, belum datang-datang juga, dikatakan lama, apa yang terjadi? Mereka semua tertidur. Dan waktu tertidur, terutama untuk 5 gadis bodoh ini, mereka tidak memperhatikan ya pelita yang mereka bawa. Apakah sudah mulai padam atau tetap masih terang? Ya. Kalau mereka tidak tertidur, mungkin mereka sudah tahu, oh ini sudah mau habis minyaknya atau sebentar lagi akan padam, lalu cepat-cepat mereka pergi. Tapi di sini dikatakan mereka tertidur, ya, mereka tidak sadar. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan di sini, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ada suara yang mengatakan, mereka sudah datang, sekarang sambut mereka. Waktu mereka mau sambut, dikatakan di sini ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Nah, dikatakan mereka terkejut, lalu mereka siap-siap ya, ambil pelita mereka karena mereka harus sambut dan supaya jalan kedua mempelai itu juga bisa tetap terang sampai ke rumah mempelai laki-laki. Dan dikatakan mempelai 5 gadis bodoh ini, mereka melihat pelita mereka hampir padam, ya, tidak terang lagi. Lalu mereka mengatakan kepada gadis-gadis bijaksana itu, bagi minyak itu kepada kami. Minyak cadangan yang kalian bawa, bagi ke kami supaya pelita kami juga bisa terang. Artinya apa? Mereka benar-benar kewalahan karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi apa jawaban ya para gadis-gadis bijaksana itu? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Mereka mengatakan, untuk apa kita bagi? Ya, ini minyak cadangan ini cukup untuk kami sampai nanti ke rumah mempelai laki-laki. Nah, kalau kita bagi 2, nanti tanggung. Ya, nanti punya kalian juga mati, punya kami juga mati.
Karena memang sudah diprediksi itu hanya cukup ya untuk mereka bisa sampai nanti ke rumah mempelai laki-laki. Kalau dibagi setengah-setengah, akhirnya dua-duanya tidak cukup. Lebih baik punya kami tetap ya cukup, lalu punya kalian, karena kalian tidak bawa, kalian pergi beli. Daripada nanti semuanya ya tidak cukup, akhirnya tidak ada terang, tidak ada pelita. Dan itu membuat kesusahan mempelai untuk berjalan sampai ke rumah mempelai laki-laki. Jadi mereka mengatakan, tidak, kami tidak berikan, ya kalian pergi beli minyak sendiri, ya biarlah kami tetap di sini menerangi ya jalan kedua mempelai. Lalu dikatakan di sini di ayatnya yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ketika kedua mempelai itu tiba, mereka bertemu dengan 5 gadis tadi yang bijaksana, sedangkan 5 gadis yang bodoh tadi sudah pergi untuk membeli minyak. Dan dikatakan 5 gadis bijaksana ini mereka siap menyambut dan mengiringi kedua mempelai untuk sampai ya ke rumah mempelai laki-laki. Dan kemana 5 gadis itu? Dikatakan mereka pergi entah kemana beli, dan mereka tidak siap. Mereka tidak kembali tepat waktu, terlambat. Bahkan dikatakan di sini sampai mereka masuk ke rumah mempelai laki-laki untuk membuat pesta pernikahan, mereka pun belum tiba. 5 gadis tadi belum tiba. Akhirnya benar-benar terlambat. Ya, entah di mana mereka pergi mencari untuk membeli minyak tersebut. Dan dikatakan di sini pintu ditutup ketika kedua mempelai laki-laki itu dan juga rombongan masuk ke dalam. Ya, itu adalah adat istiadat orang Israel dalam pernikahan. Ketika mereka sudah sampai masuk ke dalam untuk membuat pesta pernikahan, ada petugas yang akan menutup pintu. Dan ketika mereka sudah sampai ke dalam, dikatakan di ayat yang 11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Jadi mereka terlambat dan mereka sampai ke depan pintu, lalu mereka ketok-ketok pintu. Tuan, Tuan, buka pintu, kami baru datang. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuan itu? Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Maksudnya adalah, saya tidak mengetahui atau mengakui bahwa kamu adalah rombongan daripada perjamuan ini. Seolah-olah dikatakan di sini, kamu adalah orang lain, kamu tidak diundang, saya tidak kenal kamu. Untuk apa kamu masuk? Kamu bukan bagian daripada perjamuan ini. Kalau benar-benar kamu bagian dari perjamuan ini, harusnya kamu sudah bersama-sama dengan rombongan ini untuk masuk. Tapi buktinya kan kamu baru datang beberapa waktu kemudian. Jangan-jangan kamu adalah orang lain. Makanya dikatakan di sini, aku tidak mengenal kamu. Karena semua undangan atau rombongan yang resmi itu adalah orang-orang yang bersama-sama dengan dua mempelai itu masuk ke dalam untuk pesta pernikahan. Kalau dia baru datang beberapa waktu kemudian, itu diragukan apakah dia benar-benar undangan atau rombongan ya dalam perjamuan ini. Jadi di sini dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, pintu ditutup dan mereka tidak bisa diizinkan untuk masuk ke dalam. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah ibarat ya atau contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan keadaan orang-orang ya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan perumpamaan ini adalah berbicara tentang orang Kristen, gereja. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Kristen dan orang yang tidak percaya. Ini adalah berbicara keadaan gereja, orang-orang yang mengaku Kristen. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ada 2 kelompok. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen sejati dan orang-orang Kristen KTP. Sama-sama mengatakan saya adalah orang Kristen. Tapi mana orang-orang Kristen yang sejati, mana orang-orang Kristen KTP, itu terbukti, terlihat daripada kehidupan mereka dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Orang-orang Kristen sejati, mereka akan hidup dengan bijaksana, hidup dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang-orang Kristen KTP, mereka yang penting namanya Kristen, orang gereja, tapi apakah dia kenal gereja, kenal ibadah, kenal firman Tuhan, itu urusan yang kedua. Tapi namanya adalah orang Kristen. Dan di sini dikatakan
Gadis-gadis bijaksana itu menggambarkan orang-orang Kristen sejati. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah kasih contoh di awal bagaimana terjadi pandemi. Ada orang mengatakan Tuhan Yesus akan datang kembali, kita harus bersiap-siap. Tapi setelah keadaan baik, mereka mengatakan sudah tidak ada masalah lagi, masih lama lagi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang bijaksana tidak berpikir keadaannya apakah waktu baik atau waktu senang aman, tidak berpikir seperti demikian. Mereka akan tetap selalu berjaga-jaga setiap saat apapun keadaannya. Bukan karena ada masalah, ada gempa, ada pandemi, oh kita berjaga-jaga Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi keadaan aman, oh biarkan saja sudah lewat semua masalah ini. Bukan seperti demikian. Seperti orang yang dikatakan di sini gadis-gadis bijaksana ini. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri. Kapanpun mempelai itu datang, apakah cepat atau lama, mereka itu sudah mempersiapkan minyak cadangan mereka. Jadi apapun yang menjadi masalah atau halangan nantinya, mereka siap menerangi jalan. Mereka siap menyambut kedua mempelai tersebut. Nah, demikian juga orang-orang Kristen sejati. Tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus masih lama lagi, keadaan aman. Jadi nantilah saya tundalah persiapan saya. Tunggu nanti akhir-akhir kita lihat tanda-tandanya, barulah saya mempersiapkan diri. Tidak. Tapi selalu berjaga-jaga mempersiapkan diri. Nah, dalam hal seperti apa? Contohnya dalam hal ibadah. Ada orang Kristen yang mengatakan, hari Minggu ibadah itu masih ada minggu depan. Jadi hari ini saya tak usah ibadah dulu. Ada saya kenal teman saya ajak datang ke gereja ibadah. Oh tidak usahlah hari Minggu ini. Minggu depan kan masih ada hari Minggu. Minggu depan kan masih ada lagi. Saya ajak lagi minggu depan masih ada lagi. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang hari Rabu, hari Kamis, begitu hari Minggu depan tidak sempat untuk beribadah. Maksud saya adalah orang selalu mengatakan masih ada kesempatan nanti untuk mempersiapkan diri. Jadi bagaimana dengan sekarang? Hidup bersenang-senang dulu. Nah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen sejati. Maka kita harus mempersiapkan diri selalu, setiap saat. Dalam beribadah, selalu datang beribadah. Jangan kita mengatakan, oh ada waktunya masih lama, nanti minggu depan masih ada. Tidak, setiap minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Dalam hal melakukan firman Tuhan, kita juga harus selalu siap sedia untuk berusaha taat firman Tuhan. Jangan kita merasa masih ada kesempatan ke depan untuk memperbaiki diri. Jadi sekarang bolehlah berbuat dosa, nanti ke depan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak, saudara-saudara. Selalu kita mengerti firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri dengan taat firman Tuhan. Dalam hal apa lagi? Di dalam hal melayani Tuhan. Kadang ada orang-orang mengatakan, untuk tahun ini saya belum bisa melayani Tuhan lah ya. Tahun depan belum bisa. Jadi kapan? Nanti tunggu waktunya bagus lah. Tidak. Tapi setiap saat ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, kita harus bekerja untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Tidak menunda-nunda. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Siapa yang menjamin Tuhan Yesus akan datang 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Tak ada yang bisa menjamin. Dikatakan seperti pencuri pada malam hari. Tak ada pencuri yang bilang kepada seisi keluarga, nanti malam saya mau datang merampok rumahmu ya, siap-siap kamu. Itu namanya pencuri bodoh. Nah, dia akan melihat ketika rumah itu aman, merasa tidak ada masalah, malamnya dia akan datang secara tiba-tiba, dia akan merampok rumah itu. Nah, demikian juga ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu. Jangan pikir bahwa masa pandemi kemarin, seolah-olah Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi sekarang keadaan aman, mungkin Tuhan Yesus masih lama. Tidak, bisa saja tahun depan Tuhan Yesus datang. Atau besok Tuhan Yesus sudah datang. Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus memang memberikan tanda-tanda kedatangannya. Tapi kedatangannya yang pasti kita tidak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus
seperti gadis-gadis bijaksana ini. Mempersiapkan diri selalu. Kalau kita melihat ke dalam bahasa Inggris kata berjaga-jaga ini, artinya apa? Tidak boleh tertidur sedikit pun. Harus tetap aktif, harus benar-benar siap, perhatikan. Tidak terlena sedikit pun. Dikatakan di sini kamu harus berjaga-jaga. Ya, bagaikan seseorang yang mengawal kota. Ya, ketika dia tugasnya untuk mengawal kota, dia tidak boleh tidur. Karena bisa saja musuh itu tiba diam-diam untuk menyerang, menghancurkan kota itu. Matanya harus tetap terang melihat. Harus benar-benar memperhatikan di luar sana ada masalah atau tidak. Ada musuh atau tidak. Karena kalau dia tidur, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kehancuran bagi kota itu. Nah, demikian juga kita. Kita tidak boleh mengatakan, oh sekarang keadaan sudah aman. Mari kita kembali seperti hidup kita sebelumnya. Jadi bagaimana dengan ibadah kita? Udah, tak usah begitu perhatikan ibadah kita. Bagaimana dengan melakukan firman Tuhan? Ya sekali-sekali bolehlah. Nanti ke depan kan masih ada kesempatan. Tidak bisa seperti demikian, saudara-saudara. Kalau kita mengatakan masih ada kesempatan ke depan, masih ada kesempatan ke depan, maka kita seperti gadis-gadis bodoh ini. Kita seolah-olah merasa bahwa Tuhan Yesus itu sudah pasti tidak akan datang segera, masih lama lagi. Tapi tahu-taunya akhirnya meleset dan kita akhirnya terkejut. Dan kita tidak bisa siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita seperti gadis-gadis bijaksana ini? Atau sebaliknya seperti gadis-gadis ya, yang bodoh ini? Apakah kita sungguh-sungguh Kristen yang sejati? Atau kita hanya Kristen nama saja? Ada yang mengatakan Kristen KTP, ya KTP kamu hanya berlaku di dunia, nanti di sorga macam mana? Banyak orang mengaku Kristen, tapi kita melihat hidupnya, hidup sembarangan. Ya, hidup di dalam dosa. Ya, suka melakukan apa yang dia mau, tanpa mengontrol diri, tanpa ingat bahwa ini dilarang oleh Tuhan. Terlalu ya fokus dan hanya memperhatikan urusan duniawi saja. Tidak ingat Tuhan lagi. Ada orang bekerja, terus bekerja. Hari Minggu pun bekerja hanya untuk mencari uang. Tak datang ibadah. Bahkan ada yang memberikan alasan, oh tapi kami kerja pagi hari, macam mana? Bentrok dengan jadwal untuk ibadah. Tapi sore hari kita ada ibadah, sore hari SGH. Tak ada alasan kamu untuk tidak datang beribadah. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengaku Kristen, tapi tidak benar-benar mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita nantinya seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Apa dikatakan di sini? Tuhan itu menutup pintu dan mereka tidak bisa masuk lagi. Dan mereka mengetok-ketok, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Apa kata Tuhan itu? Aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, jangan sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, barulah kita mengatakan, Tuhan, saya orang Kristen. Masih ingat di Matius pasal 7? Orang yang berseru-seru mengatakan, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat atas namamu? Melakukan mujizat atas namamu? Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai si pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Kristen KTP. Meskipun mengaku dia adalah orang gereja. Tapi kita melihat tidak ada benar-benar kasih terhadap Tuhan Yesus Kristus dari cara hidup mereka. Saya ada kenalan orang Kristen. Tapi memilih untuk keluar buat sesuatu di luar sana daripada datang ibadah. Bagaimana dengan pekerjaannya, melakukan
cara apapun untuk mendapatkan uang. Tapi katanya orang Kristen. Di gereja kami di Nias, setiap nama itu harus didaftar siapa anggotanya. Tapi kadangkala kita melihat ada seseorang yang hampir tidak menyentuh gereja ibadah. Lalu namanya dicoret. Ini dianggap belum benar-benar jadi anggota. Marah dia. Tapi saya orang Kristen. Orang Kristen tapi tidak pernah datang ibadah, tidak pernah terlibat dalam kegiatan gereja. Bertahun-tahun tidak menyentuh gereja. Macam mana kamu disebut orang Kristen? Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang mengejutkan kita, barulah kita kewalahan dan kita meminta, Tuhan, saya kan orang Kristen. Tapi Tuhan akan menolak kita. Nah saudara-saudara, perumpamaan ini sangat penting kita harus ingat. Selalu berjaga-jaga. Hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana itu berarti kita harus hidup dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu, itu namanya pengetahuan. Kita tahu apa itu Kristen, apa yang harus dilakukan. Tapi tidak hidup dengan bijaksana. Kita tahu setiap hari Minggu harus datang ibadah. Tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya tidak bijaksana. Tapi kita harus hidup bijaksana. Bagaimana setiap hari kita harus selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah hamba yang tidak setia. Enyalah engkau. Jadi saudara-saudara, kita evaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita hidup selalu sembarangan atau kita selalu berhati-hati? Karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sudah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Tadi saya sudah katakan kalau kalian baca Matius pasal 24, Tuhan Yesus merinci semua tanda-tanda kedatangannya. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada hal-hal yang mengejutkan dunia, ada penyakit, dan kita tahu, kita merasakannya. Tapi jangan sampai setiap peristiwa yang membuat masalah ini berlalu, lalu kita merasa sudah aman, Tuhan Yesus masih lama datangnya. Tadi lagu pujian kita mengatakan, siapkah kau kalau Tuhan Yesus datang kembali? Kalau Tuhan Yesus datang besok, apakah kita siap? Atau kita sembarangan hidup dan kita tidak siap datang menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah saudara-saudara, jangan sampai kita dipanggil sebagai gadis-gadis yang bodoh seperti di perumpamaan ini. Kita sudah diberitahukan oleh firman Tuhan. Maka mari kita mempersiapkan diri. Apapun keadaannya, mari kita selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus datang dan dia akan memanggil kita hamba yang setia. Itulah bukti bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Itu adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri hari demi hari. Ya, untuk menyambut kedatangannya. Memang kita adalah orang-orang yang bekerja. Kita punya kesibukan setiap hari. Ya, tapi jangan sampai pekerjaan duniawi membuat kita akhirnya terlena dan kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Yang terjadi sekarang karena pekerjaan duniawi, akhirnya orang-orang lupa tentang Tuhan. Ya, tidak ingat untuk datang kepada Tuhan beribadah. Karena pekerjaan duniawi, rela melanggar firman Tuhan. Kita tetap melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kesibukan kita. Tapi ingat, di satu sisi juga kita harus perhatikan diri kita. Ya, kita harus selalu mengatakan, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, saya harus siap. Maka itu berarti ibadah kita, ketaatan kita, dan juga kita mau melayani Tuhan. Kita harus selalu siap ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti. Kita berharap kiranya kita bisa
selalu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami bisa selalu berjaga-jaga, menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup dengan bijaksana, hidup sungguh-sungguh, taat firman Tuhan, selalu beribadah dan melayani Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami bisa bertemu dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Tolonglah kami di tengah-tengah kesibukan kami sehari-hari dan juga banyak godaan. Tolonglah kami untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.